Market analisis 11 Oktober 2022, kita akan melihat sejenak apa yang akan menjadi faktor penggerak market terkait dengan data ekonomi yang justru malam ini relatif sepi. Oke, kita lihat sejenak. Berita apa saja yang sedang bermunculan? Ya, pertama didapatkan dari proyeksi Goldman Sachs yang mengatakan bahwa pound sterling kemungkinan diprediksikan akan kembali ke 1.05. Menurut Goldman Sachs, mereka masih mempertahankan outlook bearish untuk pound sterling sampai akhir tahun. Sementara untuk ujian minggu ini akan tertuju kepada program pembelian obligasi pemerintah ataupun yang dilakukan oleh BOE terkait dengan QE darurat yang dijadwalkan akan berakhir minggu ini. Nah, pembuat kebijakan sendiri memberikan sinyal bahwa mereka masih berharap bisa mengurangi neraca tersebut di akhir bulan. Tentunya penguatan pound sterling yang terjadi dalam 2 minggu terakhir bersifat sementara karena sebagian besar disebabkan oleh permintaan pound sterling jangka pendek yang cukup agresif. Beberapa bulan ke depan, fundamental makro dan juga campuran kebijakan yang rumit berpotensi justru menekan pound sterling kembali ke titik terendahnya. Di sisi lain, untuk jadwal malam ini, market akan menantikan pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey dan juga ada Deputi Gubernur John Cunliffe, tapi kami meragukan akan memberikan pernyataan terkait dengan rencana QE darurat tersebut. Nah, tapi untuk sementara waktu, kita harus mengantisipasi apapun yang dikatakan. Kalau memang ternyata dalam acara tersebut Bailey ataupun Cunliffe memberikan sinyal terkait dengan QE darurat, maka harap perhatikan apakah QE tersebut akan dihentikan apa tidak. Kalau dihentikan, berarti pound sterling akan meluncur deras kembali turun. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda akan diperpanjang untuk mendukung ekonomi, maka pound sterling bisa saja mengalami kenaikan kembali. Kemudian kalau kita lihat dari fokus perhatian minggu ini, sudah kami rangkum dan juga kami bahas di live streaming kemarin. Anda tinggal cek di rekamannya, tapi kita rangkum lebih lanjut, ada 1, 2, 3, dan 5 ya, kurang lebih sepanjang minggu ini. 11-12 Oktober adalah terkait dengan pertemuan G20, di mana akan bertemu Menteri Keuangan dan juga para Kepala Gubernur Bank Sentral. Dan itu akan diadakan kurang lebih 11-12 Oktober yang memungkinkan untuk membahas salah satunya adalah penguatan dolar. Kalau memang ternyata lebih memungkinkan lagi, market berharap nantinya kemungkinan bisa muncul kesepakatan yang disebut dengan Plaza Accord. Plaza Accord tersendiri adalah terkait dengan kebijakan terkoordinasi dan sudah pernah dilakukan terkait dengan kebijakan intervensi ataupun mungkin kenaikan suku bunga secara bersamaan. Nah, kali ini dengan topik adalah penguatan dolar, maka kemungkinan bisa saja mereka melakukan intervensi yang terkoordinasi dan itu berarti akan menyelamatkan pound sterling atau bahkan USD Japanese yen. Well, bukan secara langsung, tapi kita harus melihat terlebih dulu detail kesepakatan tersebut. Dan kemudian 12 Oktober adalah GDP Inggris. Kalau memang ternyata data akan melemah, maka kemungkinan pound sterling diperkirakan turun, kemudian data kuat akan membuat pound sterling akan mulai kenaikan. Sementara inflasi Amerika di tanggal 13 Oktober juga akan memberikan efek yang cukup dahsyat, yaitu terkait dengan data yang kuat akan membuat Fed akan semakin atau bahkan mempertahankan tingkat suku bunga agresifnya. Sementara data yang lemah diharapkan bisa membuat Fed sedikit melonggarkan. Lalu kemudian di tanggal 14 Oktober jatuh tempo dari kebijakan QE darurat BOE. Jika QE berakhir, maka pound sterling akan mulai penurunan, sementara jika QE diperpanjang, maka pound sterling berpotensi mengalami kenaikan. Dan akhirnya di akhir pekan 16 Oktober, People's Congress yang menurut rumor kemungkinan akan semakin mengukuhkan Presiden Xi Jinping sebagai pemimpin seumur hidup. Ya, fokusnya tapi akan tertuju kepada kebijakan Zero Covid. Apakah Xi Jinping akan melonggarkan atau melunakkan kebijakan tersebut atau tidak? Jika ya, maka tentu itulah yang akan diharapkan oleh market dan akan membangkitkan selera pasar terhadap risk aset dan tentunya sentimen positif untuk pasar global. Sementara jika ternyata kebijakan Zero Covid tersebut tetap ketat, maka sentimen tersebut akan berakibat negatif untuk pasar global. Kita langsung menuju kepada outlook dari DXY, grafik H4 yang ternyata sudah menapaki 2 garis resisten. Oke, ini berarti sudah cukup tinggi dan pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan melanjutkan sampai ke resisten ketiga atau bahkan jauh lebih tinggi atau kita akan mendapatkan rejectionnya. Oke, yang terpikirkan oleh saya adalah kalau melihat potensi seperti ini, katakanlah dengan resisten kedua yang sudah ditembus, maka kita bisa berharap kemungkinan kelanjutan kenaikan, lalu kemudian nantinya di areal ini bisa saja terjadi penurunan atau rejection. Nah, tapi kalau ternyata cukup kuat dorongannya, maka dia bisa saja melanjutkan kenaikan tersebut sehingga
dolar berpotensi menguat di atas 114,51. Tapi kalau skenario yang tadi, yang pertama adalah kemungkinan rejection, maka kita anggap dia berpotensi kembali mengalami penurunan dan kita dapatkan yang namanya double top. Dan itu berarti kembali berpeluang untuk kembali turun setelah sentuh 114,51, kemudian turun ke 113,31 kembali. Mana yang akan terjadi tergantung dari pernyataan Fed speaker yang nanti malam akan muncul. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ya dikarenakan tidak ada data ekonomi untuk Amerika, semua praktis tertuju kepada pertemuan G20 atau bahkan menunggu data inflasi Amerika besok. Maka kemungkinannya bisa terjadi kenaikan tadi atau penurunan langsung. Ya, ini adalah alternatif berikutnya, di mana potensinya dia bisa saja langsung tertekan ke level 112, namun harap berhati-hati, karena penurunan tersebut belum tentu akan turun betul-betul turun lanjut. Artinya belum tentu turun lebih rendah dari 112, justru nantinya dikhawatirkan ini adalah tenaga baru untuk mendorong penguatan US dollar. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari candlestick daily chart justru menunjukkan peluang yang hampir mirip ya. Kalau kita curigai ini katakanlah pullback ataupun kembali ke atas, maka kita tinggal tunggu apakah itu menjadikan dia resistensi di zona resisten, ya katakanlah mungkin sebagai double top ya. Kalau misalkan lihat seperti ini, harusnya memang ada ke arah tersebut. Nah, tinggal lihat ya, kalau kita perhatikan dari candlestick justru volumenya relatif kecil di 2 hari terakhir. Ya katakanlah dengan 1 hari terakhir kemarin, ini berarti tenaganya sudah cukup atau mungkin saja mulai berkurang. Kemudian kalau kita kaitkan dengan katakanlah ini long black, maka kemungkinan dia sudah berada di mendekati 50%. Ya, kurang lebih sudah di 50% ya. 50% real body dari long black. Artinya ada kemungkinan juga dia malah terjadi tekanan turun. Ya, kita tinggal tunggu saja. Apakah dia mencapai 114 atau justru mencapai ke 112. Terakhir, kalau kita lihat dari US Treasury Yield yang juga sama memiliki pola atau kecenderungan membuka peluang untuk terjadinya double top, maka kita berharap areal resisten ini cukup kuat, sehingga nantinya kita akan dapatkan rejection untuk mulai penurunan. Tapi kalaupun dia double top, maka neckline-nya akan cukup jauh teman-teman. 3,6% atau kurang lebih di 3,5%-an ya. Dan rasa-rasanya ini mungkin membutuhkan setidaknya 2 hari ke depan. Artinya malam ini dengan besok saat rilis data inflasi ataupun CPI Amerika. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan lagi, bisa nggak kalau misalkan dia ternyata naik? Ya, tentunya ini adalah alternatif berikutnya. Bisa saja kenaikan ini justru mengisyaratkan terjadinya kenaikan lanjutan, karena dia sendiri masih dalam tahapan kenaikan.